Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Reading kali ini adalah timeless general reading, jadi kapanpun kamu menemukan video ini, jika energinya itu terasa cocok atau resonate dengan situasi kamu, kemungkinan besar pesan ini memang ditujukan buat kamu. Tapi perlu diingat juga ya bahwa readingan ini bersifat umum, jadi tidak semua orang tuh akan merasa relate. Jadi ya ambil aja pesan yang terasa sesuai dan tinggalkan yang enggak cocok. Sekarang kita akan lihat energi apa yang sedang mengelilingi kamu saat ini dan apa yang sedang dipersiapkan semesta buat kamu. Oke. Libra, Taurus, Capricorn, Virgo ya. Ini masuk ke readingan aku. Oke, dan di sini juga ada Aries, Sagittarius dan Leo ya. Bentar. Gitu. Jadi kalau kamu misalkan zodiaknya ini, kemungkinan ini akan lebih resonate ke kamu. Dan mungkin untuk sisa zodiaknya biarkan mengalir ya. Jadi sesuaikan aja dengan energi. So, di awal energi ini sih kalau yang aku rasa ini tentang hubungan kamu dengan seseorang. Sebenarnya tuh ya bukan hubungan yang sembarangan gitu ya, karena ada energi justice juga yang biasanya ini nunjukin bahwa hubungan ini dulu dibangun dengan niat yang cukup serius, ada rasa ingin adil satu sama lain, ada usaha untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan ini. Jadi ini tuh bukan sekadar hubungan yang lewat begitu aja. Dan mungkin kamu sebagai seseorang yang punya nilai tinggi di mata dia, kamu terlihat mandiri, punya kualitas, bahkan mungkin ada sisi dari diri kamu yang membuat dia merasa bangga pernah memiliki kamu di dalam hidup dia. And then, aku lihat di sini ada energi naik turun ya. Bisa jadi seperti ada kondisi di mana kalian tuh berusaha menyeimbangkan banyak hal, mungkin perasaan, mungkin keadaan hidup, dan mungkin juga keputusan yang tidak mudah. Dan aku ngerasa di sini ini juga menunjukkan hubungan ini tuh pernah terasa berat, kayak ada tekanan, ada beban. Mungkin salah satu atau bahkan kalian berdua tuh merasa memikul sesuatu yang terlalu besar di dalam hubungan ini. Jadi apa ya? Aku rasa di sini itu sudah terlihat bahwa hubungan kalian itu bukan hubungan yang sederhana. Ada usaha, ada nilai, ada kenangan, tapi juga ada beban yang membuat semuanya tuh menjadi rumit gitu. Dan justru karena semua proses itu pernah kalian lalui bareng, itulah yang membuat kenangan tentang kamu itu tidak mudah hilang dari pikiran dia. Oke, jadi mungkin ya ini tuh tentang seseorang yang memang uh, belum bisa melupakan kamu gitu. Sekarang kita lihat deh kenangan yang membekas ya. Hal apa sih dari kamu yang paling membekas di diri dia? Oke. Oh, sorry. Untuk zodiak-zodiaknya nanti kalian menyesuaikan sendiri. Bisa aja zodiak yang aku bacakan, bisa juga ikutin aja energinya.
Oke. Apa sih yang nggak bisa dia lupakan dari kamu, atau ada kenangan apa sih yang membekas sehingga dia tuh nggak bisa lupa? Aku ngerasa di sini itu ya, kamu tuh dulu adalah seseorang yang benar-benar berusaha dalam hubungan ini. Jadi kamu tuh tidak setengah-setengah, dimana kamu tuh tipe orang yang ketika mencintai, kamu mau belajar, mau memperbaiki hubungan, dan mau berjuang supaya semuanya tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Dan energi ini biasanya sangat sulit buat dilupakan. Karena nggak semua orang mau melakukan itu. Nggak nggak semua orang tuh mau berusaha memperbaiki hubungan dengan kesabaran seperti itu gitu loh. Dan di sini kalau yang aku lihat uh, tentang ketulusan. Mungkin kamu memberi perhatian, waktu, mungkin juga dukungan ketika dia tuh sedang butuh. Dan mungkin juga ada keseimbangan yang dulu pernah kalian rasain. Kamu tuh kayak memberi tanpa terlalu banyak perhitungan gitu loh ke dia. Nah itu yang membuat dia tuh nggak bisa lupa. Dan justru ya disitulah kenangan yang paling membekas. Dia mungkin tuh kayak pernah bertemu orang lain setelah kamu, tapi tidak semua orang tuh bisa memberikan usaha, perhatian, dan ketulusan yang sama seperti yang pernah kamu berikan ke dia. Dan itulah kenapa kadang ya, tanpa dia sadari, kenangan tentang kamu tuh bisa aja muncul kembali pada pikirannya. Karena apa yang kamu berikan dulu itu bukan sesuatu yang mudah buat digantikan gitu. Coba sekarang kita masuk ke energi dia sekarang ya, atau energi hatinya sekarang. Apakah ada perasaan yang masih tertinggal di hatinya? Hmm. So, di sini ya, ini tuh nunjukin kalau hubungan ini dulu tuh memang punya koneksi emosional yang cukup kuat ya. Ada rasa saling memahami, ada chemistry, bahkan mungkin dulu hubungan ini tuh terasa seperti hubungan yang sangat cocok satu sama lain. Bener gak? Dan mungkin ketika energi seperti ini pernah terjadi tuh biasanya perasaannya tuh tidak benar-benar hilang begitu aja ke kamu. Dan aku ngerasa di sini sebenarnya ya di dalam hatinya masih ada emosi yang lembut terhadap kamu. Bisa berupa rasa rindu, rasa sayang yang masih tersisa, atau bahkan perasaan yang kadang muncul secara tiba-tiba ketika dia mengingat masa lalu kalian. Aku lihat seseorang yang mungkin sebenarnya tuh masih menyimpan perasaan ya dia ini, tapi belum tentu berani untuk mengungkapkannya secara langsung ke kamu. Jadi bisa aja dia tuh memikirkan kamu, mungkin merasakan ya sesuatu tentang kamu, tapi hanya disimpan dalam hati doang. Oke. Mungkin juga ada penyesalan kecil ya, tapi bukan berarti dia tuh terus-menerus menyesal, tapi kayak ada momen dimana dia tuh bertanya dalam hatinya, kayak bagaimana ya kalau dulu tuh semuanya berjalan berbeda gitu. Jadi dari energi ini tuh terlihat banget ya. Perasaan itu mungkin tidak selalu muncul setiap saat ya, perasaan dia ke kamu. Tapi jelas ada bagian di hatinya yang masih menyimpan kenangan dan emosi tentang kamu. Begitu. Kenapa sih dia tuh nggak bisa move on ya? Kenapa nggak bisa move on dari kamu dia? Uh-huh. So, di sini kalau yang aku lihat itu, kenapa dia tuh nggak bisa bener-bener move on dari kamu? Itu apa ya?
Jadi kayak ada momen dimana dia tuh memilih menjauh atau meninggalkan hubungan ini ya sebelumnya. Tapi yang menarik ketika seseorang ini pergi atau dia ini pergi, seringkali tuh kayak dia pergi bukan karena perasaannya hilang, melainkan karena merasa keadaan saat itu sudah terlalu berat atau tidak bisa dipertahankan. Begitu. Jadi ada kemungkinan dia tuh pergi membawa banyak perasaan yang sebenarnya belum selesai ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa hubungan kalian itu apa ya, dulu tuh bukan hubungan yang ringan gitu. Ada nilai, ada pelajaran besar, bahkan mungkin dia tuh pernah melihat kamu sebagai seseorang yang pernah berarti dalam hidup dia. Ya dalam beberapa hal mungkin ini juga nunjukin ini ya, hubungan yang terasa sangat serius atau punya makna yang dalam secara emosional. Jadi ketika apa ya, dia tuh pernah merasakan hubungan yang memiliki makna seperti ini, biasanya itu tidak mudah untuk benar-benar lupa. Jadi alasan kenapa sih dia tuh tidak bisa move on sepenuhnya, bisa jadi karena di dalam hati dia itu tahu bahwa hubungan ini dulu memiliki nilai yang berbeda dibandingkan hubungan lain yang pernah dia jalanin gitu. Jadi meskipun dia mencoba melanjutkan hidupnya, jadi ada bagian dari dirinya yang sadar bahwa dia tuh pernah meninggalkan sesuatu yang sebenarnya cukup berharga gitu loh dalam hidup dia, yaitu kamu. Oke, sekarang kita bahas apakah dia tuh masih mengingat kamu ya sampai sekarang ini. Coba kita lihat apakah dia tuh masih mengingat kamu sampai saat ini. So, okay. Right. So, aku ngerasa dia emang masih mengingat masa lalu ya, yang mungkin muncul justru, ketika dia mengingat masa lalu itu, yang muncul justru momen-momen yang terasa hangat atau menyenangkan uh, antara kamu dengan dia. Nah, bisa jadi kenangan tentang kebersamaan, tawa, atau mungkin masa di mana hubungan itu terasa nyaman gitu. Dan aku ngerasa di sini kamu mungkin apa ya, kayak pernah menjadi seseorang yang memberi rasa bahagia atau kepuasan emosional dalam hidupnya. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa di momen tertentu dia tuh bisa saja tiba-tiba teringat sama kamu. Terutama ketika dia tuh membandingkan masa lalu dan dengan kondisi hidup dia sekarang. Dan menariknya di sini adalah kartu strength. Ini tuh nunjukin tentang seseorang yang sebenarnya sedang berusaha mengendalikan perasaannya. Jadi bisa aja ada bagian dari dirinya yang masih mengingat atau merasakan sesuatu tentang kamu. Tetapi dia tuh kayak berusaha menahannya atau menyimpannya dalam dirinya sendiri. Jadi energi ini tuh nggak selalu berarti dia akan kembali atau menghubungi kamu ya, tapi kayak dari yang terlihat itu ada kemungkinan bahwa kenangan tentang kamu itu masih tersimpan di dalam diri dia dan kadang muncul tanpa dia rencanain. Oke, karena ketika seseorang ya pernah memiliki koneksi yang cukup kuat dengan kita, energi itu biasanya nggak benar-benar hilang gitu aja ya, hanya aja berubah menjadi kenangan yang diem di dalam hati gitu. Jadi ya, apakah dia masih mengingat kamu? Ya pasti masih ingat. Sekarang kita lihat pesan buat kamu tuh apa. Pesan buat kamu yang udah nonton readingan ini atau yang resonate dengan readingan ini. Apakah mungkin kamu harus menunggu dia? Atau mungkin kamu perlu fokus sama diri kamu sendiri ya? Baik. Jadi di sini itu kamu
kamu tuh nggak harus menunggu seseorang yang masih menjadi tanda tanya dalam hidup kamu ya. Lebih baik terus berjalan, menjaga diri kamu, dan membuka hati pada kemungkinan yang lebih baik di masa depan. Karena ya kadang seseorang tuh tidak bisa melupakan kita bukan karena mereka ingin kembali, tapi karena kita tuh pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup mereka, dan kamu juga berhak memiliki cerita baru yang lebih tenang dan lebih membahagiakan. Gitu ya, sayang-sayangku. Oke guys, mungkin begini dulu readingan kita. Kalau mungkin kamu resonate dengan readingan aku, jangan lupa untuk tulis komentar di bawah. Dan mungkin kalian mau request tema apa, boleh langsung aja ditulis di komen ya. So, makasih buat kamu yang sudah mampir, dan buat kamu yang pengen personal reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah stay di sini. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.